Kalau dari aspek kultural, ya, dari aspek budaya saja Papua itu sangat heterogen. Tenaga kesehatan, ada sekolah yang dibakar, ada puskesmas yang dibakar. Kehadiran negara di sana adalah untuk melindungi masyarakat, memastikan bahwa kehidupan masyarakat berjalan dengan baik. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada rekan-rekan semua dari media, hingga sampai mahasiswa dan pemuda yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kita pada siang menjelang sore hari ini. Hari ini teman-teman semua, dan tentu kami di sini menyapa teman-teman Ruang Bicara yang sedang menonton via online ya. Jumpa kembali bersama kami teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan mencoba membahas sebuah tema yang kami angkat dari Ruang Bicara yang ini berkaitan dengan satu tempat daerah yang merupakan bagian daripada Indonesia. Banyak orang mengatakan bahwa ini adalah jantung dan hatinya Indonesia. Di sana banyak kekayaan alamnya, dan ini tentu sangat memberikan efek baik terhadap pembangunan Indonesia. Oleh sebabnya teman-teman semua kami angkat ini menyoal soal Papua teman-teman semua. Oleh sebabnya di sini bisa teman-teman melihat pada tema yang ada, ribut DOB, pemekaran Papua, apa kata pengamat. Nah, apa kata pengamat? Maka hari ini teman-teman semua yang akan menjadi narasumber pada perbincangan kita di kesempatan hari ini, kami sudah mengundang dua narasumber yang akan nantinya kita secara bersama memberikan aplaus kepada mereka. Yang pertama adalah Bang Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif TV, pengamat politik. Kepada Bang, silakan Bang. Silakan. Yang kedua teman-teman semua, karena tentu kita mengetahui secara bersama bahwa Papua sering dimainin isu tentang keamanannya, sehingga ini tentu memantik perhatian kita untuk bicara tentang bagaimana keamanan di Papua untuk tetap mempertahankan status Papua sebagai bagian daripada Indonesia. Kami undang pengamat intelijen dan keamanan, Bang Stanis. Baik teman-teman semua, kedua narasumber yang bisa teman-teman saksikan, ganteng-ganteng. Siap Bang ya? Siap alhamdulillah. Baik Bang, jadi ini berkaitan dengan apa yang sudah kita angkat secara bersama. Jadi ini menyoal soal Papua, otonomi khusus Papua sudah mengalami 2 kali ya, diperpanjang gitu, kurang lebihnya. Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, harus saja otsusnya kembali dijalankan gitu. Dan kemudian hari ini terjadi polemik yang cukup sangat menggegerkan gitu, kurang lebih gitu. Karena ada daerah otonomi baru, ada 4 provinsi kurang lebihnya seperti itu yang akan dimekarkan di Papua. Pertama yang akan nantinya kami rilik ini adalah dari perspektif politiknya, kurang lebihnya begitu. Karena ini isu yang kemudian tidak semua masyarakat Papua atau para elit Papua itu menerimanya. Jadi terjadi pembelahan di antara para elit dan juga masyarakat Papua. Pro kontra terhadap DOB ini. Secara politiknya Abang melihat ini seperti apa? Apakah DOB ini perlu untuk masa depan Papua dan juga untuk masyarakat Papua lebih lanjut ke depannya, kurang lebih seperti ini. Silakan. Iya. Menurut saya begini, ini pro kontra itu kan biasa ya. Dalam sistem demokrasi ya wajar ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju pemekaran, ada yang menolak pemekaran dengan alasan masing-masing gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya pro kontra atau wacana terkait dengan pemekaran provinsi Papua itu bukan hanya terjadi sekarang ini saja. Kalau kita baca ya literasi tentang Papua, itu wacana tentang pemekaran itu sebenarnya sudah lama. Sudah diwacanakan oleh para pendahulu. Artinya para pendahulu ya, para tokoh-tokoh Papua itu sudah memikirkan ya
bahwa Provinsi Papua dengan luas wilayah yang sangat luas ya, terbesar di provinsi terluas di Indonesia, dan kalau dari segi pulau Papua itu nomor 2 di dunia terbesar. Nah, oleh karena itu para pendahulu, para tokoh Papua sejak dulu sudah berpikir bahwa penting untuk dimekarkan. Nah, kemudian memang terjadi pro dan kontra. Ada yang tidak setuju pemekaran. Tapi kalau menurut saya, ya, saya lebih setuju kalau Provinsi Papua itu dimekarkan. Nah, kenapa perlu dimekarkan? Ya, karena kalau dari aspek kultural, ya, dari aspek budaya saja Papua itu sangat heterogen. Ya, berapa suku di sana dan berapa bahasa di sana. Dari secara geografis juga sangat beragam. Ya. Nah, oleh karena itu saya kira tepat ya jika Papua itu dimekarkan. Nah, itu dari pendekatan kultural, dari pendekatan budaya. Nah, secara ekonomi ya, pembangunan itu juga menurut saya lebih tepat kalau dimekarkan ya. Nah, kenapa? Karena di Papua sampai saat ini itu masih ada daerah-daerah yang terisolir ya. Masih banyak wilayah-wilayah yang tertutup, yang belum menikmati pembangunan, belum menikmati kue pembangunan, masih tertinggal gitu. Nah, dengan adanya pemekaran, maka wilayah yang tertutup ya, yang terisolasi itu bisa terbuka. Nah, ini bisa memangkas ya, atau paling tidak kalau pemekaran itu terrealisasi bisa mempersempit kesenjangan, ya, bisa memperkecil kesenjangan, sehingga di situ bisa ditingkatkan pembangunan di sana. Ada pemerataan gitu loh. Jadi pemerataan pembangunan salah satunya, khususnya di Papua ya, itu salah satunya. Kalau kita ingin agar pembangunan itu adil dan merata, salah satunya adalah pemekaran. Nah, dengan begitu maka yang dulunya terisolasi ya, kalau dimekarkan kan menjadi terbuka. Betul. Sehingga pembangunan infrastruktur itu dibangun di sana dan itu memiliki efek domino. Implikasinya adalah ketika infrastruktur dibangun ya, jalan, jembatan dan sebagainya ya, irigasi dan sebagainya dibangun, maka pertumbuhan ekonomi akan tumbuh di sana, akan meningkat. Ya. Jadi ada dampak positif dari pemekaran itu. Nah, bahwa ada yang menolak ya, betul. Ya, ini kan politis menurut saya. Ya. Nah, ada memang kalau menurut saya ini yang menolak, ini kalau saya identifikasi ya, yang menolak pemekaran itu, yang selama ini mereka menikmati ya, menikmati status sebagai raja-raja kecil gitu, ya, raja gitu, yang mendapatkan privilege ya, fasilitas dan sebagainya. Nah, menurut saya ini yang tidak setuju gitu ya. Nah, ibaratnya gini analoginya ya, selama ini dia menikmati benefit ya, baik secara materi maupun secara politik ya. Sebelum dimekarkan, mereka mendapatkan kue sebesar ini nih. Ya. Kue sebesar meja ini, analoginya gitu. Nah, ketika dimekarkan ya, mereka worry nih, khawatir ya. Kuenya makin kecil. Kuenya makin kecil. Nah, jadi menurut saya yang menolak itu justru kalau saya tracking ya, bukan dari grassroots, bukan dari akar rumput. Ya, tokoh-tokoh Papua itu juga banyak yang setuju dengan pemekaran. Gitu.
baik tokoh agama, tokoh adat, ya meskipun ada perbedaan antara MRP dengan MRPB ya, Majelis Rakyat Papua Barat dengan Majelis Rakyat Papua. Nah, itu ada gap memang di situ. Tetapi kalau kita identifikasi ya, sebenarnya sangat banyak yang setuju pemekaran. Tapi elit lokal ini yang tidak ingin ada pemekaran. Gitu. Nanti kalau aspek keamanannya biar Mas Stanis, sebenarnya ini berkelindan juga dengan masalah keamanan. Mungkin celakanya kan begini, ya toh. Selama ini kan dana otsus itu kan terus meningkat, kan? Ya kan Mas? Ya. Dana otsus meningkatnya signifikan, ya. Setiap tahun naik gitu. Nah, tapi tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Di sini ada something di sini. Ya. Kue pembangunan itu hanya dinikmati oleh elit yang hari ini berkuasa di Papua. Nah, saya duga mereka inilah yang menolak pemekaran. Ya. Mungkin kalau saya boleh prediksi ya, kalau disurvei, ini ada survei opini publik ya, survei persepsi publik di Papua. Saya kira perlu diusulkan juga ini untuk melakukan riset di sana antara yang setuju pemekaran dengan yang menolak pemekaran. Nah, kalau survei persepsi publik itu suara rakyat langsung. Hipotesa saya, kalau dilakukan riset, ya, itu mayoritas setuju pemekaran. Karena ada hope, ada harapan tuh masyarakat tadi yang tinggal di wilayah yang terisolasi tadi, ya, yang belum menikmati pembangunan. Karena anggaran pembangunan tersumbat oleh elit lokal, gitu. Nah, dengan adanya pemekaran maka berpotensi akan terjadi pemerataan pembangunan dan itu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Itu. Selain daripada kekhawatiran yang soal masalah tadi misalkan sebab daripada itu ya, atau kekhawatiran mereka soal masalah kue ini akan terbagi lagi misalkan. Apalagi yang kemudian melatar belakang penolakan mereka ini. Selain daripada yang tadi ya. Saya mencurigai di balik penolakan pemekaran itu ada organisasi Papua Merdeka lah, ya, yang ikut menumpang isu pemekaran ini. Gitu. Artinya mereka yang menolak ini adalah bagian daripada. Saya tidak ingin mengatakan mereka bagian dari OPM, ya, tetapi saya menduga penolakan pemekaran itu, ya, itu ada kepentingan OPM di sana. Gitu. Ya. Mereka berkepentingan untuk itu agar tidak dimekarkan supaya nanti dari aspek intelijen dan keamanan dengan Mas Stanis ya. Tapi menurut saya mereka berkepentingan ya untuk tidak dimekarkan gitu ya. Karena dari segi mungkin operasi militer misalnya ya, bukan operasi militer lah, operasi OPM gitu ya, untuk mengganggu, untuk menciptakan instabilitas keamanan di sana, itu semakin leluasa gitu, lebih leluasa kalau tidak dimekarkan. Gitu. Nah selama ini kan faktanya terkonfirmasi, ya masih muncul kan, betul. Gerakan-gerakan instabilitas OPM ya, yang mengarah pada separatisme itu. Nah ini mereka yang khawatir ini gitu loh. Maka saya menduga wacana penolakan pemekaran ya, di balik penolakan itu ada kepentingan OPM ya, ada kepentingan gerakan separatisme gitu. Dan mereka ini tidak berafiliasi dengan mereka yang berkuasa, elit ini yang kemudian hari ini menolak. Mungkin Mas Stanis nanti yang akan mengungkap datanya, ini beliau punya data ini. Oke. Punya data ya, mungkin itu. Oke, baik. Baik, jadi berhubung
beberapa apekan dan sering terjadi tindakan-tindakan misalkan amoral gitu, tindakan pembunuhan, tindakan separatis yang sering terjadi di Papua oleh kelompok-kelompok yang tidak menyukai atau kelompok yang tidak pro misalkan dengan adanya Papua di Indonesia misalkan. Dan gerakan-gerakan ini kan sering terjadi. Bang Stanis melihat ini dari perspektif DOB daerah otonomisasi baru ini kemudian apakah ini akan kemudian berimplikasi kepada degradasi atau terjadinya kekurangan-kekurangan gerakan-gerakan ini di tanah Papua atau seperti apa? Ya, kalau soal gangguan keamanan kan sudah terjadi sebelum adanya isu kemakaran. Dan ini rumitnya karena yang berkepentingan dengan Papua ini tidak hanya internal Papua, tetapi ada state aktor juga, aktor di luar Papua, bahkan di luar Indonesia. Bahkan ketika di sidang-sidang umum PBB pun ada state aktor, seperti Vanuatu misalnya, dengan tegas membela OPM. Itu satu, mengapa ini menjadi isu yang serius. Yang kedua, teorinya seperti ini, gangguan keamanan akan terjadi ketika kerawanannya tinggi. Nah, dengan adanya pemekaran daerah, hadirnya pemerintah lebih masif ke Papua, maka kerawanan itu akan tertutup, akan semakin sempit, dan itu akan mengganggu ruang gerak OPM. Jadi orang yang berkepentingan merdeka dengan Papua akan terganggu ketika daerah itu dimekarkan. Akan semakin banyak aparat datang, akan semakin ada pemerintah daerah, dan bahkan justru itu kan nanti bisa ditransfer langsung ke kabupaten-kabupaten yang baru itu, provinsi yang baru kan, sehingga distribusi otsus akan lebih merata. Dampak itu akan ada peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketika masyarakat sejahtera, ketika kualitasnya meningkat, maka mereka akan semakin percaya kepada negara, akan semakin percaya pada pemerintah. Nah, kalau tingkat kepercayaan kepada pemerintah semakin tinggi, maka ruang untuk percaya kepada OPM akan semakin kecil. Mereka terganggu eksistensinya. Berarti Bang Stanis di sini mau ingin mengkonfirmasi bahwa cara menyelesaikan persoalan di Papua dengan cara ini juga, pemekaran ini. Iya. Oke. Salah satunya iya, tetapi ada cara lain yang harus dilakukan sebenarnya ketika ini yang dimekarkan. Perlu adanya dialog. Orang Papua dia dialog, dan dialognya berbeda dengan masyarakat Papua. Jangan sampai dialognya hanya pada elit yang ternyata tidak ada di Papua, tapi masyarakat Papua yang hidup di sana tidak dialog. Seperti apa pemekarannya misalnya? Apakah benar pembagian wilayah itu sesuai dengan harapan masyarakat Papua? Misalnya berdasarkan adat atau berdasarkan wilayah, itu yang tahu orang Papua itu. Jangan diputuskan sendiri oleh orang yang ada di sini atau yang ada di Jakarta itu. Datang ke sana, ajak dialog masyarakat Papua, karena hanya dengan dialog inilah terjadi penerimaan. Kalau misalnya hanya diputuskan sepihak, hanya orang-orang tertentu yang dianggap elit yang mungkin tidak pernah ke masyarakat langsung, ya pasti akan terjadi keributan. Belum tentu yang ribut ini menolak pemekaran, tetapi karena mereka tidak diajak dialog, mungkin pembagian wilayahnya tidak pas untuk mereka. Jadi harus diajak dialog, jangan terburu-buru maksudnya membuat, tetapi diajak dialog untuk memastikan bahwa keputusan itu tepat dan memang untuk orang Papua. Tetapi secara prinsip pemekaran itu saya setuju, karena dengan hadirnya pemerintah lebih masif, adanya nanti program-program peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, itu nanti kepercayaan terhadap pemerintah semakin tinggi, kualitas hidup semakin meningkat, dan akan dikondusif itu. Tetapi proses menuju pemekarannya memang perlu masih panjang. Kajiannya, dialog. Ini wilayahnya seperti apa? Jangan-jangan kalau wilayah ini jadi satu nggak cocok, misalnya seperti itu. Oh ini yang satu aliran sungai misalnya, oh ini satu kawasan pegunungan tidak satu. Ini yang tahu masyarakat Papua itu. Betul. Jangan kita yang di Jakarta sok tahu. Terus jadi mereka yang hari ini kemudian kontra misalkan, mereka belum secara totalitas mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan ini ya. Belum tentu ya. Belum tentu tidak setuju. Tapi jangan-jangan mereka ingin diajak bicara untuk membantu memberikan masukan-masukan. Tolong dong kabupaten ini masuk provinsi ini. Oh ya itu masuk ini. Bisa jadi seperti itu. Jadi ini masalahnya kompleks, tidak hanya masalah orang menolak atau tidak hanya masalah UPM saya kira. Perlu adanya dialog dengan banyak stakeholder di sana, ada masyarakat adat, ada masyarakat agama, ada kelompok pemuda, itu masukan gitu. Saya kira memutuskan pembagian kabupaten kota, pemecahan menjadi beberapa provinsi dan nanti menjadi 7 rencananya, ini perlu langkah yang panjang.
Dan jika diseriusi, saya kira banyak anak muda, orang-orang Papua yang mau diajak bekerja untuk memikirkan ini gitu. Saya kira ini sejalan dengan apa yang kemudian mereka utarakan. Misalkan kelompok dari MPR Papua misalkan. Mereka mengatakan bahwa mereka menolak soal masalah ini karena memang tadi dalam soal masalah untuk pemekaran ini mereka tidak dilibatkan dalam ruang diskursus itu. Nah, mereka menginginkan itu dihadirkan mereka dalam forum itu, berdialog, ya kan, soal masalah pemekaran ini. Misalkan saya menemukan beberapa di antara mereka kemudian yang hari ini menolak hal ini karena berdasarkan ketidakterlibatan mereka dalam ruang diskusi itu. Lalu yang kita ingin tanyakan adalah apakah kemudian ketika ini tetap dipaksakan, dikehendaki untuk ada misalkan DOB ini misalkan, apakah tidak berefek pada situasi ya keamanan di sana gitu? Ya kalau misalnya untuk dipaksakan, untuk apa dipaksakan itu loh? Kalau menurut saya mendingan memang ini diajak dialog, termasuk saya setuju. Kita petakan dulu sebenarnya stakeholdernya Papua itu siapa, yang benar-benar mewakili Papua. Jangan sampai nanti ada pihak yang mengklaim bahwa saya paling mengerti dan tidak mengerti. Jadi perlu ada pemetaan stakeholder, lalu ajak mereka untuk dialog, untuk memastikan bahwa pemekaran ini berjalan dengan baik. Saya setuju pemekaran, tetapi perlu memang lebih menggali lagi sebenarnya bagaimana pemekaran yang tepat di sana itu loh. Nah terkait adanya gangguan keamanan, memang dari teorinya jelas bahwa nanti ketika ada pemekaran, hadirnya pemerintah di sana akan ada pihak yang terganggu. Nah dengan adanya ruang kerawanan yang semakin sempit sehingga keamanan akan semakin stabil. Ada pihak yang eksistensinya terganggu termasuk pihak OPM. Makanya mereka sekarang nampak dominan yang paling menentang pemekaran karena akan mengganggu eksistensi mereka itu loh. Betul. Kalau seperti itu, saya kira negara perlu tegas. TNI Polri hadir di Papua tujuannya adalah untuk memastikan masyarakat Papua itu aman. Ketika ada pihak-pihak yang mengganggu keamanan Papua, TNI Polri perlu bisa bertindak tegas. Contoh misalnya ada tenaga kesehatan yang ditembakin, tenaga kesehatan, ada sekolah yang dibakar, ada puskesmas yang dibakar. Kehadiran negara di sana adalah untuk melindungi masyarakat, memastikan bahwa kehidupan masyarakat berjalan dengan baik. Ketika ada pihak-pihak yang mengganggu seperti itu harus tegas. Itu tugas pokok TNI Polri di sana, bukan untuk melawan pertama-tama melawan OPM tidak, tetapi untuk memastikan bahwa masyarakatnya hidup aman. Itu yang pertama itu. Jadi tugas mereka seperti itu. Jadi ketika nanti TNI Polri melakukan perlawanan terhadap OPM, ya itu tugas pokoknya itu loh. Ya. Tetapi ini bukan langkah utama untuk berdialog dengan Papua atau menyelesaikan masalah Papua itu. Masalah Papua itu yang paling utama supaya selesai adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan adanya pemekaran itu. Ketika dalam proses seperti itu ada gangguan keamanan, TNI Polri turun untuk membantu mengatasi keamanan gitu. Ya dikejar ya pengganggunya itu loh. Tetapi tetap bahwa tujuan utama pemerintah di sana adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, yang mau ditingkatkan kualitas ini diajak ngomong. Diajak ngomong, kamu pengen apa gitu loh. Ya kan? Pendidikannya mau seperti apa? Ekonominya seperti apa? Dialog dengan mereka. Jangan yang misalnya yang kita di Jakarta sok tahu itu loh. Oh, harus sekolah di sini. Mereka ternyata nggak cocok gitu loh. Jadi dialog yang penting. Harus dilakukan paralel dengan terjaminnya rasa aman di Papua. Berarti sejauh abang mengamati persoalan di Papua, yang kurang adalah kurangnya dialog gitu. Dialog saya kira sudah dilakukan, sering dilakukan, tapi memang harus dilakukan lebih intens dan didahului dengan pemetaan stakeholder. Siapa sih sebenarnya yang benar-benar orang Papua dan tinggal di Papua yang akan ditingkatkan kesejahteraannya ini? Jangan sampai yang teriak-teriak dengan nyaring di sini yang sangat dominan di media sosial, di media massa ternyata malah tidak mengakomodir kepentingan Papua. Jadi perlu pemetaan stakeholder. Pastikan bahwa yang diajak ngomong, yang nyumbang pikiran itu benar-benar berjuang untuk masyarakat Papua. Jangan hanya untuk kepentingan politik, kepentingan golongan atau kepentingan pribadinya. Pemetaan ini yang penting.